Kisah cinta di masa sekolah. Siapa sih yang nggak punya kenangan soal ini? Pasti langsung kebayang macem-macem kan? Kadang bikin senyum-senyum sendiri, kadang bikin agak-agak malu. Seringnya, kita bayanginnya tuh kayak di film-film, romantis, penuh drama, dan ujung-ujungnya pasti bahagia. Tapi, apa bener kayak gitu? Apalagi buat anak-anak SMK yang sibuknya bukan main. Coba deh, kalau dengar kata cinta monyet, apa yang langsung muncul di kepala? Mungkin gambar surat cinta yang dilipat kecil-kecil terus diselipin di buku, atau mau mencuri-curi pandang di kantin, sampai jantung yang rasanya mau copot pas papasan di koridor. Manis ya, polos dan mungkin emang sedikit naif. Itulah gambaran umum cinta pertama di sekolah. Nah, kali ini kita mau lihat lebih dalam, lebih dari sekedar klise-klise tadi. Kita bakal bedah sebuah antologi cerpen yang ditulis langsung sama siswa-siswi SMA. Jadi ini bukan cerita dari orang dewasa yang lagi nostalgia, tapi ini suara asli mereka, tanpa filter. Suara dari mereka yang lagi ngalamin langsung. Ini kesempatan kita buat ngintip isi hati dan pikiran mereka loh. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari cerita romansa yang paling ideal, yang kayak di dongeng. Terus kita belok ke tikungan yang gak terduga, yang bakal nantang semua bayangan kita. Setelah itu, kita hadapi sisi gelapnya, dan kita bandingin semua itu sama realita anak SMK sebelum akhirnya kita tarik pelajarannya. Siap? Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Kita akan masuk ke sebuah dunia di mana perasaan bisa terasa sebesar alam semesta dan masalah sekecil lupa ngerjain PR bisa berasa kayak akhir dunia. Yap, dunia kisah cinta anak sekolah. Pertama-tama, kita bakal lihat versi cerita yang paling kita kenal versi yang seolah-olah keluar dari buku dongeng. Romansa yang ideal, di mana takdir dan cinta sejati itu jadi bintang utamanya. Di cerita ini, kita kenalan sama Jauza dan Rais. Pertemuan mereka tuh, kayak udah digarisin sama takdir. Semuanya berjalan mulus banget, seakan-akan seluruh dunia emang sengaja mau nyatuin mereka berdua. Ini nih, tipe cerita yang bikin kita jadi percaya lagi sama yang namanya belahan jiwa. Dan tentu saja puncaknya adalah momen yang super dramatis ini. Rais dengan kata-kata yang puitis banget langsung melamar Jauzah. Sebuah pengakuan cinta yang megah yang mungkin jadi impian banyak orang. Ini fantasi romantis paling murni. Tapi pertanyaannya, apa benar semua kisah cinta remaja seindah dan semulus ini? Sekarang, ayo kita tinggalkan jalanan yang lurus dan mulus tadi. Kita siap-siap belok tajam ke wilayah di mana cinta itu nggak ngikutin skenario. Di sini, perasaan bisa muncul dalam bentuk yang paling mengejutkan dan melawan semua ekspektasi. Di cerita selanjutnya, kita ketemu sama Air, seorang cewek yang nunjukin perasaannya lewat puisi-puisi misterius. Puisinya itu dalam banget, penuh kerinduan, bikin sahabatnya, Sinin, dan juga kita yang baca jadi bertanya-tanya. Siapa sih pangeran beruntung yang berhasil mencuri hatinya? Dan ini dia jawabannya. Sebuah pengakuan yang langsung mematahkan semua dugaan kita. Ternyata perasaan Air yang begitu dalam itu bukan untuk seorang laki-laki, tapi untuk sahabat perempuannya sendiri, Nin. Wow, momen yang kuat banget yang nunjukin betapa rumit dan beragamnya cinta itu. Coba deh kita lihat bedanya. Kontras banget kan? Di satu sisi ada lamaran di depan umum yang kayak adegan film, di sisi lain ada pengakuan yang sangat pribadi, intim, dan jujur yang mungkin menantang pandangan banyak orang. Kedua cerita ini nunjukin kalau nggak ada satu cara yang benar atau salah untuk mencintai. Oke, kita udah lihat yang ideal, udah lihat juga yang tak terduga. Sekarang kita harus siap-siap buat melihat sisi lain dari koin yang sama. Sisi yang lebih gelap, di mana cinta bukannya membawa kebahagiaan, malah berujung pada tragedi. Cerita yang satu ini judulnya Prolog Batu Pantai. Dinarasikan dari sudut pandang sebuah batu di pantai. Unik banget kan? Si batu ini jadi saksi bisu kisah cinta Karin dan Roy. Mereka sering ke pantai itu. Tapi sayangnya bukan buat romantis-romantisan, tapi buat bertengkar. Ini kayak sebuah cerita peringatan buat kita semua. Dan puncaknya, aduh ini sedih banget, setelah pertengkaran mereka yang paling hebat, Karin berjalan ke arah laut dan gak pernah kembali lagi. Hilang ditelan ombak. Sebuah akhir yang tragis yang jadi pengingat kalau perasaan yang begitu kuat di usia muda, kalau nggak dikelola dengan baik, bisa membawa konsekuensi yang sangat-sangat menghancurkan. Nah, cerita-cerita fiksi yang kadang tragis ini sebenarnya ngingetin kita sama tantangan di dunia nyata. Sekarang yuk kita lihat gimana dinamika ini terjadi di kehidupan nyata.
Khususnya di lingkungan SMK, di mana tekanan akademis dan persiapan kerja ketemu langsung sama gejolak emosi masa remaja. Ada sebuah skripsi loh yang meneliti siswa SMK di Merauke dan temuannya menarik banget. Ternyata pacaran itu punya dampak yang nyata. Waktu yang harusnya dipakai buat belajar atau kumpul sama keluarga jadi berkurang karena fokusnya ke pacar. Nah, ini jembatan antara fantasi di cerpen sama realita, terutama buat anak SMK yang jadwalnya udah padat banget sama praktek dan magang. Studi tadi sih nggak menyebutkan angka pastinya, tapi coba kita berandai-andai sejenak. Gimana kalau waktu belajar dan waktu sama keluarga itu berkurang, katakanlah 25%? Wah, dampaknya bisa besar banget kan? Angka ini emang cuma ilustrasi ya, tapi ini nunjukin dengan jelas gimana sebuah hubungan asmara bisa jadi pengalih perhatian besar dari tanggung jawab utama seorang pelajar. Jadi setelah kita jalan-jalan dari cerita yang kayak di negeri dongeng, yang penuh kejutan, sampai yang tragis, terus kita sambungin ke data di dunia nyata, apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Apa pelajarannya? Intinya gini, cinta di masa sekolah itu rumit, punya banyak banget wajah. Bisa jadi dongeng, bisa jadi kejutan, bisa juga jadi tragedi. Cerita-cerita tadi itu jendela buat kita ngeliat perasaan mereka yang paling jujur. Dan seperti kata data, hubungan ini bisa jadi penyemangat, tapi di sisi lain bisa juga jadi distraksi besar, terutama buat anak SMK. Menyeimbangkan semua ini jelas tantangan tersendiri. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan paling dasar. Pengalaman cinta pertama ini sebenarnya cuma gangguan dari tujuan utama kita, pendidikan dan karir, atau jangan-jangan ini justru pelajaran hidup yang nggak ternilai harganya. Sebuah tempat latihan buat jadi lebih dewasa? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah ya. Kalau menurut Anda gimana?